Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelompok Swiss. We going Swiss. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aish Khalifah dengan nomor NIM 22810100125 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ainul Liana dengan nomor NIM 22810100128. Baik, yang pertama materi Al-Quran dan Hadis. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dengan hadis dengan baik dan benar. Ia juga mengantar para peserta didik dalam memahami makna secara kontekstual dan tekstual secara mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini juga menekankan cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang muslim. Selanjutnya, pelajaran akidah. Ini berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, serta para nabi dan rasul, dan memahami konsep tentang hari akhir serta qada dan qadarnya. Keimanan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan amal soleh, berakhlak mulia, dan taat pada hukum. Selanjutnya, pelajaran akhlak, yang merupakan perilaku menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak ini mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial, serta dalam membedakan antara perilaku baik atau mahmudah dan tercela atau mazmumah. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku tercela dan mendisiplinkan diri dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun sosialnya. Peserta didik ini juga akan mengalami pentingnya melatih atau riyadhah, disiplin atau tahdzib, dan upaya yang sungguh-sungguh dengan akhlak. Peserta didik menyadari bahwa landasan dari perilakunya baik untuk Tuhan, dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam. Selanjutnya, pelajaran fikih merupakan interpretasi atas syariat. Fikih ini merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan ubudiyah. Kegiatan ini berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Yang terakhir yaitu pelajaran SKI. Di sini menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah peradaban Islam atau SPI ini menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari segala sejarah masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut, peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa sekarang maupun dengan masa depan. Nah, aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikapi dan menyelesaikan fenomena sosial. Bagian B, analisis relevansi CP fase ke CP elemen. CP fase, pada akhir fase C, pada elemen Al-Quran hadis, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Pada elemen akidah, peserta didik mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Pada elemen akhlak, peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan, menyadari peluang tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia.
Peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik memahami pentingnya mendapat pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, dan menemukan titik kesamaan untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di bumi. Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad SAW di masa separuh akhir kerasulannya serta kisah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Selanjutnya CP elemen. Yang pertama Al-Quran Hadis. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Yang kedua akidah. Peserta didik dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Yang ketiga akhlak. Peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Peserta didik juga pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Yang keempat ada fikih. Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Yang kelima ada SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, atau sekarang SPI, Sejarah Peradaban Islam. Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.